Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-mabu'uthi rahmatan lil alamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahmatullah, kita lanjutkan pelajaran kita baca kitab Manzumatul Qa'idah Fiqhiyah ma'a syarhiha li Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Kita sudah sampai di bait syair 39. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala wa kullu ma nasha 'anil ma'dhuni fadhaka amrun laysa bil madmuni. Kata Syekh rahimahullah, wa kullu ma nasha 'anil ma'dhuni fadhaka amrun laysa bil madmuni. Jadi setiap kali muncul dari sesuatu yang diizinkan al-ma'dhun, terjadi sesuatu kerusakan, cacat, semisalnya, maka fadzaka amrun laisa bil madmudi, maka itu perkara yang tidak diganti karena dia berasal dari al-ma'dzun, perkara yang sudah diizinkan. Nanti akan dibahas izin itu ada ma'dzun syar'an, ada apa? Diizinkan secara syariat, dan juga diizinkan dari sahibil fi'il, ya, sahibil fi'il. Baik. Coba nanti dengan contoh akan jelas, ya. Dengan contoh akan jelas. Baik, baca. Yani anna al-insana idza fa'ala ma udina lahu fi fi'lihi imma min jihati asy-syari'i aw min jihati sahibil fi'li wa nasha'a 'an dhalika al-ma'dhuni asya'u tujibu ad-dhamana law istaqallat kanat tilka al-atharu hadaran ghairu madmunatin. Ghairu madmunatin. Itu kesimpulannya. Maksudnya kaidah ini, jadi kalau ada seorang annal insana idza fa'ala ma udina lahu fi fi'lihi, jadi dia melakukan sesuatu yang diizinkan untuk dirinya untuk melakukannya, imma min jihati syari', entah dari arah syariat diizinkan, atau min jihati sahibil fi'il, atau dari pemilik fi'il ya diizinkan. Kalau dari jihati syari' nanti akan contohnya dicontohkan seperti al-gojoh. Al-gojoh yang mengeksekusi hukum had. Paham ini? Ini kan al-gojoh misalnya dipotong tangan. Ini kan dia sudah potong tangannya orang. Ya, misalnya terjadi sesuatu, pendarahan, bahkan sampai meninggal misalnya orang. Apakah si al-gojoh ini bertanggung jawab mengganti? Kita katakan tidak, karena asalnya potong tangan itu sudah diizinkan secara syariat. Zaman qadarullah ma syafa'an, terjadi musibah, pendarahan, meninggal. Karena itu kan ada juga tekniknya itu supaya tidak pendarahan. Tapi anggaplah sudah dilakukan itu SOP-nya, tapi ternyata terjadi. Maka si al-gojoh ini tidak boleh dituntut. Nah, ini sudah melakukan tugasnya sesuai, tapi Allah takdirkan sesuatu, maka tidak dia mengganti karena diizinkan secara syariat. Atau dari sisi sahibul fi'il, misalnya ada barang, saya punya motor, ya, Yusuf pinjam motor saya, paham ini? Yusuf pinjam motor saya, sudah saya kasih kuncinya, dia pakainya wajar, normal ya, normal, dia pelan-pelan seterusnya. Tiba-tiba kecelakaan, saya tidak bisa tuntut Yusuf ganti motor, kenapa musibah, ya, dan dia tidak lalai dalam pemakaian motor, dia pakai normal, dan namanya musibah, tidak bisa saya tuntut dia mengganti, kecuali dia yang ugal-ugalan, dia yang standing motor kena pakai, sudah dia ganti. Saya ikut posisi normal, dia pakai biasa, tiba-tiba sampai di sana terjadi kecelakaan misalnya, rusak motor saya tidak bisa tuntut dia karena saya sudah izinkan dia pakai, sama seperti saya pakai. Nanti akan dia tabi nanti, sama seperti saya sendiri apa. Paham ini? Sebabnya, kecuali si Yusuf ini ya pakai motor saya diam-diam, ya, saya simpan kuncinya misalnya di bawah, ya, dia pergi ambil, dia pergi pakainya normal, tiba-tiba kecelakaan, maka dia kan, karena kenapa? Ghairil ma'dzun. Itu nanti mafhum mukhalafah, ya, ini yang kita bahas. Saya izinkan dia pakai normal, ada apa-apa ghairu madmun. Bisa paham ya? Jadi dua arah ma'dzun itu dari min jihati syari' atau min jihati sahibil fi'il.
Wa nasha'a dzalika al-ma'dzuni asya'u. Kemudian terjadi, muncul dari yang diizinkan tersebut perkara-perkara ya tujibud dhaman, yang mengharuskan dia mengganti. Itu saya bilang tadi. Ya. Paham ini? Si algojo kasihan, ya, paham ini? Dia tugasnya memotong tangan, ya, cambuk orang, misalnya dicambuk orang, misalnya pezina, belum menikah dengan nikah syar'i, cambuk 100 kali, ternyata mati. Misalnya orang jantungan dicambuk. Ya, baru 1 kali 2 kali sudah tewas. Tidak bisa dituntut kisos ini, tidak bisa. Kenapa? Asalnya mencambuk ini sudah diizinkan secara syariat. Cuma qadarullah ma syaa fa'al, terjadi musibah, sudah. Ya, meninggal syariat tidak bisa dituntut si algojo ini. Paham ini? Sama dengan tadi, ya, motor, mobil dan seterusnya, atau rumah misalnya kita sewa. Paham ini? Atau kita pinjam, dia sudah izinkan. Sudah izinkan. Ini terjadi musibah puting beliung. Masa yang ganti? Paham ini? Ya, bukan kehendaknya, bukan kelalaiannya. Berbeda misalnya kebakaran rumahnya, memang dia lalai, ya dia bakar-bakar, anaknya bakar-bakar, dia tidak perhatikan, itu dia mengganti. Bisa pahamnya? Nah, jadi muncul dari yang diizinkan tersebut perkara-perkara tujibud dhaman, yang mengharuskan dia mengganti. Perhatikan terakhir syaratnya, lawis taqallat kana tilkal atharu hadarat. Kalau ya perkara-perkara asar tersebut itu istaqallat, bersendirian, ya, perkara-perkara yang mengharuskan kita mengganti tersebut itu karena hadaran, karena musibah, ya, paham ini? Bukan karena keinginan kita, maka itu ghairu madmunah, itu tidak diganti, kita juga tidak bisa menuntut. Sebab ini lawannya, lanjut. Wa mafhumu hadzal baiti anna ma nasha'a an ghairil ma'dzuni fihi fa innahu madmun. Jadi mafhum hadzal bait, jadi pemahaman kebalikan, mafhum mukhalafah yang ini ma'ruf. Pemahaman kebalikan dari bait syair ini yang ke-39 ini, bahwasanya anna ma nasha'a an ghairil ma'dzun fihi fa innahu madmun. Apa yang muncul dari sesuatu yang tidak diizinkan, tidak ada izin dari syariat, tidak ada izin dari pemilik. Ya, kemudian terjadi apa-apa, terjadi sesuatu, maka dia mengganti. Misalnya itu potong tangan, dia bukan algojo, ini juga yang dipotong tangannya bukan orang yang kena hukum had, mencuri misalnya. Dia potong tangannya orang. Ganti enggak? Ganti, tanggung jawab. Hilang tangannya orang, berdarah dan seterusnya. Apalagi sampai mati, ya sudah. Bisa bayar dia. Ya. Tapi misalnya tidak dia sengaja melakukan hal tersebut. Ya sudah, dia karena tidak ada izin, ghair ma'dzun. Atau misalnya seperti tadi motor. Motor si Yusuf pakai tidak dengan izin saya. Pakai sembunyi-sembunyi. Terjadi sesuatu di luar. Walaupun dia normal-normal saja. Ya, tidak dia freestyle, dia stand-nya tidak, ya. Santai. Tapi terjadi sesuatu, maka dia kan, kenapa saya tidak izinkan dia? Tidak ada izin dari saya pemilik motor. Misalnya dia mengganti. Kenapa? Ghairul ma'dzur. Ini imbas dari kaidah ini. Ya, pengaruh dari kaidah ini, ya. Paham ini? Jadi lihat, ya, perhatikan. Ya, jangan asal nuntut saja enak-enak. Ini namanya musibah, siapa yang mau kena musibah? Kan begitu. Ya, jadi kalau Anda sudah izinkan, ya, ada resiko, ya, berarti Anda sudah siap tanggung resiko. Kalau Anda tidak mau memang menanggung resiko, sudah jangan kasih izin. Misalnya begini, saya dipinjam motor saya. Saya kan berpikir nanti santri begini, saya bilang, saya tidak mau. Itu kan hak saya, boleh saja, silakan. Tapi kapan Anda sudah serahkan kunci motor, kasih pinjam santri? Ya, dan santri sudah perhatikan rambu-rambu, pakai helm, pelan-pelan dan seterusnya. Perhatikan kiri kanan, kena musibah, maka si santri itu tidak mengganti motor saya. Paham ini? Karena itu sama dengan saya yang pakai sendiri, kemudian saya kecelakaan. Masa saya ganti diriku sendiri? Tidak mungkin. Ya, saya cuma perbaiki tanpa ada kata dhaman. Jadi, paham ini? Ini mafhum mukhalafah. Terus, fama tawallada 'anil ma'dzuni fihi fa huwa tabi'un lil ma'dzuni fihi. Ini, apa yang lahir dari sesuatu yang diizinkan, maka dia ikut kepada yang diizinkan tersebut. Terus, wa ma tawallada 'an ghairil ma'dzuni fihi fa huwa tabi'un lahu. Lawannya, apa yang muncul
ya lahir dari sesuatu yang tidak diizinkan, maka itu ikut kepada. Ya. Itu tadi bedanya ya. Kalau diizinkan ada apa-apa tidak mengganti. Kalau tidak diizinkan ada apa-apa mengganti. Ya, mengganti. Siapa suruh pakai kalau tidak izin? Kalau tidak bilang-bilang, paham ini? Ada apa-apa kamu ganti. Terus مثال هذا أن يقطع يد غيره فيسري ذلك القطع إلى إتلاف نفسه أو بعض أعضائه فهل تضمن تلك السراية أم لا؟ الجواب إن كان القطع قصاص أو حدا أو إن كان القطع قصاصا أو حدا فإن سرايته هدر وإن كان القطع جناية ضمنت السراية تبعا للجناية. nah, sekarang contoh. Ayaqta'a yada ghairi. Ada orang potong tangannya orang lain. Kemudian terjadi apa? Pendarahan. Fayasri dzalikal qat'u. Ya, terjadi pendarahan sehingga mengantar kepada itlafi nafsi. Orangnya sampai meninggal. Atau ba'dhi a'dha'ihi, atau sebagian anggota tubuhnya ya rusak atau hilang. Fahal tudmanu tilka sarayatu amla? Apakah pendarahan tersebut ya ini didaman, diganti rugi atau tidak? Maka jawabannya, kalau potong tangannya itu memang qisas atau had. Ya. Kan hukum dalam syariat, orang potong tangan, dipotong tangannya juga. Ya. Si A potong tangannya si B, maka si A ini dihukum dengan dipotong tangannya juga. Ini namanya qisas atau had. Itu mencuri. Ya, dia pencuri, ya terpenuhi syarat-syaratnya. Ya, ini syaratnya bukan hanya satu ya, banyak syaratnya. Syarat potong tangan itu banyak. Paham ini? Terpenuhi syaratnya dipotong tangan. Terjadi sudah, dipotong tangan. Ini ada izin dari syariat. Ini ma'dzun. Diizinkan. Itu kita bilang dalam pembahasan al-kabair seterusnya, itu tidak dosa orang al-gojo itu. Kalau al-gojo sudah misalnya dia eksekusi mati. Paham ini? Paham ini? La yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalath. As-sayyibu zani wan nafsu bin nafsi wal mufariqu wal tarikun wal mufariqu lil jamaah. Ini kan ada eksekutornya. Misalnya rajam, kan ada yang lempar batu, batunya tidak pakai mesin. Ada orang yang lempar batunya kecil-kecil ya, bukan lempar batu besar. Langsung batu 20 kilo ditumbuhkan, bukan. Ya, batu-batu lempar sampai mati. Ini kan yang lempar sekarang katanya. Jadi sebab matinya orang itu yang dirajam. Apakah dia dosa? Kena hukum had? Tidak. Karena ma'dzur. Ya, paham ini? Sekarang terjadi pendarahan. Jadi pendarahan ini hadar. Dianggap musibah dan dia tidak mengganti. Kenapa? Sudah ma'dzun. Secara syariat. Dia tidak mengganti. Berbeda kalau misalnya wa in kana al-qat'u jinayatan. Kalau memang dia potong tangannya orang, ini bentuk jinayah. Bentuk kriminal, bentuk pelanggaran. Ya, dia zalimi orang. Ya sudah dipotong tangannya. Maka dominatis sarayat ya tab'an lil jinayah. Maka dia harus ganti rugi. Mulai sampai mati orang, sudah berat urusannya. Kenapa? Ghairul ma'dzun, ya. Tidak diizinkan. Ini contoh ya. Nah, terus contoh lain. Mana orangnya? Aduh, ganti. Kemana orangnya? Ya. Dari tadi mungkin ya. Ayo cepat. Ini satu saja kita baca ya. الجواب إن كان القطع قصاصا أو حدا فإن سرايته هدر وإن كان القطع جناية ضمنت السارية Sarayatu tab'an للجناية. ya, sudah ini ya, sudah. Terus contoh kedua. وكذا لو أراد أن يمر Baina yadayhi insan بين يديه الإنسان wa huwa yusalli. ثم دافعه حتى أفضى إلى إتلافه أو تلف بعضه Lam yadman. لم يضمن. Sekarang kita dalam salat disyariatkan apa? Pakai sutra atau? Paham ini? Ada sutra, batas. Sehingga ketika ada orang yang mau lewat di antara kita dengan sutra ini, kita tolak. Kalau kita dorong, kita cegah, paham ini? Ya enggak? Sudah pernah dapat hadisnya kan? Ada orang mau lewat, kita tahan. Ya. Karena yang mau lewat itu syaitan. Ya.
Sekarang proses ketika kita menolak, menahan itu kan karena kita mungkin dorong jatuh, ya, dorong jatuh, pecah kepalanya seterusnya, macam-macam. Ya, ini kamu ketawa karena belum pernah kamu kena seperti itu. Ingat, dalam hitungan musibah itu kita tidak pernah prediksi sebelum itu. Ya, banyak terjadi musibah tidak pernah berkira, ternyata terjadi. Nah ini Syekh sebutkan contoh. Anggaplah terjadi. Perhatikan. Wa kata demikian pula, lau arada ayyamurra baina yadayhi insan. Ada salah seorang, ya, ada orang mau lewat di hadapannya. Wa huwa yusalli, dalam keadaan dia sedang salat. Apa syaratnya tadi? Ditolak. Ya, dihalangi. Ada dengan tangan, kan biasanya kita lihat ini. Ya, ada. Tiba-tiba kita kasih begini, tiba-tiba serangan, kan kita tidak tahu. Sekarang saya tanya, itu mungkin atau tidak? Antum jawab jujur, mungkin tidak? Mungkin sekali. Ya, paham ini? Itu dalam syariat dibahas itu, subhanallah ya. Luar biasanya syariat kita. Perhatikan. Jadi ada orang mau lewat di hadapan dirinya dalam keadaan dia sedang salat. Wa huwa yusalli wa huwa haliya. Summa dafa'ahu, kemudian dia tolak. Dia cegah. Hatta afdha ila itlaf, sampai difa' tersebut, pas kita tolak tersebut, kita cegah tersebut mengantarkan matinya, kepada kematian orang. Ini saya bilang, entah kita tahan, tak dorong, tak jatuh, tak tumbuh kepalanya, mati, dan kan banyak kemungkinan. Au talifa ba'dhuhu, atau sebagian anggota tubuhnya, misalnya kita dorong, patah tangannya, patah kakinya, kita tidak tahu. Maka pada kondisi ini sekarang saya tanya, dia ganti atau tidak? Bertanggung jawab atau tidak? Kita katakan lam yadman. Tidak ganti. Kenapa? Asalnya dia sudah diizinkan. Dan dia sudah pada keadaan yang berbeda memang kalau dia pergi lempar orang pergi, itu kan sudah di luar yang diizinkan. Karena cukup kita tolak saja kan begitu. Bukan mau pergi smackdown orang, tidak. Kita tahan saja. Ternyata pasti tahan. Ya, qadarallahu ma syaa terjadi sesuatu. Maka ini tidak mengganti. Ya, tidak mengganti. Sangka sama tadi al-gojo, kan dipotong, kan normal saja orang potong tangan bagaimana? Kisos atau hukum had. Itu kan pasti ahli itu. Tidak mungkin orang tidak ahli di situ. Bukan potong ayam ini, potong sapi, potong tangan, had, hukum syariat. Tapi ternyata dalam proses itu kan terjadi pendarahan, mati orang ini, tidak mengganti. Karena asalnya sudah diizinkan. Ya, zaman qadarallahu ma syaa terjadi musibah. Paham ini? Terus. Kenapa bisa tidak mengganti? Li'annahu ma'dzunun lahu. Beda lagi yang baca. Li'annahu ma'dzunun lahu minasyari. Karena dia orang yang menolak tersebut, menghalangi orang yang mau lewat tadi ketika dia salat, ini telah diizinkan dari syariat. Dari asyari, Allah sudah izinkan dia melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya kalau ada mau lewat depan, tahan, tolak. Ya, sudah. Paham ini? Bisa paham ya? Terus. Walau dafa'ahu min ghairi idnin minhu wala min asy-syari'i thumma talafa dhaminahu. Ya, anggaplah kondisinya tidak pada kondisi salat misalnya. Paham ini? Tiba-tiba dia dorong orang, tolak orang. Kemudian ada apa-apa, maka pada kondisi ini dhaminahu, dia mengganti, karena tidak ada izin dari syariat, ya, izin dari sahibul fi'il. Bisa paham ini? Dari orangnya sendiri. Paham ini? Misalnya dorong atau tidak ada perintah begitu. Bisa paham ini? Maka dia mengganti. Ya, dia bertanggung jawab. Ini konteksnya dia pada posisi sholat, ada syariat menolak. Ya, maka ini sudah ma'dzun. Ada apa-apa, tidak ada masalah. Contoh ketiga. Ini bagi yang sudah menikah ini ya. Kalian jomblo semua bilang. Baca saja. Wa min amthali hadza annahu law wati'a zawjatahu fa'aqaraha fa in kanat yuta'u mithluha lam yatman dhalikal aqru li'anna nasha'a 'anil wat'il ma'dzuni fihi. Li'annahu nasha'a 'anil wat'il ma'dzuni fihi wa in kanat la yuta'u mithluha dhaminahu. Sekarang saya tanya, hanya akor apa? Fa'aqaraha.
luka dan luka berdarah. Sekarang saya tanya, ya sini hubungan suami istri ya. Contohnya ada seorang suami menggauli istrinya, luka berdarah dan semisalnya, tercacat, ya. Fa idza kanat yuta'u mithluha, kalau apa gaya modelnya, caranya dia menggauli istrinya ini sudah normal, biasa-biasa saja. Terjadi musibah, ya terjadi apa-apa, maka dia tidak ganti rugi, tidak mengganti. Kan itu saya katakan, musibah kan tidak ada yang tahu. Kita makan normal, tiba-tiba masuk ini, masuk klip, masuk apa-apa, kita tidak tahu. Sama di dalam hubungan ini. Ada apa normal saja, biasa. Ya, itu adi, kemudian tiba-tiba ada ya luka, ada pendarahan dan semisalnya. Maka dia tidak mengganti, suaminya tidak mengganti. Paham ini? Kenapa? Li'annahu nasya'a 'anil wad'il ma'dzuni fi, karena itu lahir dari hubungan suami istri yang asalnya memang diizinkan. Bahaya kalau sudah mau memang diizinkan baru kita sendiri takut-takut. Memang tidak jadi itu. Ya, nanti luka nanti enggak bisa kan? Asalnya sudah itu biasa aja. Teman, musibah terjadi. Maka dia tidak mengganti. Kenapa? Asalnya sudah diizinkan untuk menggauli istrinya. Sudah halal. Ya, dan model caranya apa semua sudah biasa, normal. Tapi wa in kanat la yuta mithla. Tapi kalau misalnya memang ini modelnya ya lain-lain, ya gayanya apanya semua tidak wajar, tidak normal, ada apa-apa, sudah. Misalnya anggaplah naudzubillah, dia datangi istrinya dari belakang, dari duburnya. Luka ala apa seterusnya, sakit, mati, itu kan tanggung jawab, karena menggauli istri dari dubur itu haram, tidak ada izin dari syariat. Ya, haram. Ya, atau misalnya ketika haid dia gauli istrinya, ada apa-apa, pendarahan begini, sakit, mati, itu dia tanggung jawab. Ya, kenapa? Tidak ma'dzun. Tapi kalau ya di tempatnya, di seterusnya dalam konteks yang wajar, paham ini, dan terjadi apa-apa, maka tidak mengganti. Paham ini? Ya, jangan menghayal lah, ya, khayal. Paham ya? Baik. Lain contoh yang lain. Ini juga banyak, ya. Banyak di mana? Di sekitar kita. Ayo. Wa min dzalika law wada'a hajaran fi at-tariq Hajaran. law wada'a hajaran fi at-tariqi aw hafara bi'ran fihi thumma talifa bihi insanun aw hayawanun. Coba lihat ya. Ada orang gali lubang, letakkan batu di jalan. Ya, ingat tidak ada izin dari syariat, tidak ada izin dari pemerintah, tidak ada, tapi taruh batu. Ya, atau dia menggali lubang di jalan. Yang karena ini ada orang meninggal atau ada hewan mati. Ya, punyanya orang misalnya. Kucing anggora mahal, ya mati. Ya, masuk dalam lubang. Paham ini? Dilihat ini. Ini gali lubangnya, taruh batunya ini ma'dzun atau tidak? Kapan ma'dzun maka tidak mengganti. Kapan tidak ma'dzun maka mengganti. Lanjut. Fa in kana al-hafr wa nahwahu ma'dzunan lahu fihi bi an kana li naf'il muslimina lam yadman ma talifa bihi wa in kana muta'addiyan fihi dhamina. Itu rinciannya. Jadi jangan langsung ganti kita yang taruh batu. Dilihat dulu. Kalau memang itu ada ya perkara fa in kana al-hafru, ya galiannya itu misalnya untuk sumur, ya dia menggali hafara bi'ran, dia gali sumur misalnya. Itu memang asalnya untuk manfaat. Ya, diizinkan dalam syariat, yang manfaat untuk kaum muslimin. Ya, tiba-tiba ada yang jatuh situ. Siapa suruh kau datang ke situ? Pergi masuk, ya. Atau main-main misalnya, ada anak main-main situ. Ya. Asalnya sudah ada izin dalam syariat. Kemudian jatuh orang. Maka tidak boleh misalnya bapaknya orang tuanya anak tidak ini sumur tak. Anakku jatuh di situ. Ya, ganti rugi. Hebat nenjok. Karena ini sudah diizinkan, ada bermanfaat. Ya, bagi dirinya atau kaum muslimin diizinkan. Ada orang mati di situ gara-gara galian lubang sumur itu. Maka kita bilang tidak mengganti karena sudah diizinkan. Berbeda kalau dia sembarang gali, ya. Misalnya jelas-jelas jalannya orang di gali sumur situ, ya sudah. Ya, dia yang zalim, ya, dia yang salah, sudah ganti rugi. Ya, ada orang lewat dia tidak tahu ada sumur, dan memang itu jalan asalnya. Tiba-tiba pergi gali, jatuh, maka
Sama ini meletakkan batu. Ini kan sekarang, coba lihat, tuh lihat. Hampir semua jalan ada polisi tidur. Antum kira itu tidak dosa itu? Kan coba lihat. Di antara cabang keimanan apa? Imatatul adza 'anit thariq, kan? Menyingkirkan, menghilangkan gangguan dari jalan. Ini bukan menghilangkan, malah natarok gangguan di jalan. Sekarang kita tanya, ya, maka masih dirinci. Sudah, dia taruh polisi tidur. Dia ma'adzun atau tidak? Ya, diizinkan atau tidak? Ada izin syariat? Ya. Tidak ada. Ya, izin dari pemerintah tidak ada juga. Coba lihat pemerintah di tol itu ada polisi tidurnya, tapi cuman cat yang ditebalkan, kan? Pernah lewat tol, itu ada cat putih itu dikasih tebal sedikit, itu kan, ya. Kalau dari sisi resiko, minim resiko. Beda kita bikin polisi tidur, dia hampir sejengkal. Ya, kandas-kandas motor, paham ini? Dan ada meninggal di mana ini? Di Tanah Salapa, di mana? Beberapa waktu yang lalu ada kakek-kakek, orang bapak-bapak meninggal. Tabrak polisi tidur ya. Saya sendiri berapa kali tabrak. Ya, alhamdulillah, syukurnya tidak jatuh, tapi motor hancur-hancur, bunyi. Pak. Ya. Itu gangguan, naudzubillah. Ya. Itu mengerikan itu. Itu gangguan. Sekarang diizinkan atau tidak? Kan beda kalau misalnya memang pemerintah yang suruh misalnya bikin kau begitu. Kan tidak ada arahan dari pemerintah. Kalau ma'adzun begitu kan ada apa-apa ya, kita tidak tahu itu. Karena sudah diizinkan. Sekarang ini tidak ada ide. Ghairu ma'dzun. Maka ada apa-apa, orang misalnya jatuh, patah tangan, kau ganti. Rugi. Kau tanggung jawab. Orang mati gara-gara itu, kamu tanggung. Kenapa? Kamu yang bikin. Dan tidak ada ide. Ini pengaruh kaidah ya. Jadi hati-hati, jangan sembrono dalam bertindak. Ya, jangan seenak kita, tidak bisa diatur kita. Sampai seperti sedetail ini. Jangan bilang, Ustaz balap-balap, malah itu urusannya orang. Ya, urusannya yang bawa motor. Toh misalnya kita kasih 10 polisi tidur juga, mereka tetap balap. Ya, cuma pas polisi tidur merem, ya kan? Tak mungkin hantam, patah segitiganya, patah lehernya motornya. Kan tetap juga tidak mengobati, kan? Nah, sekarang ada pengaruhnya, tidak ada orang pembalap tetap balap, orang standing tetap standing. Nah, ada, malah yang ada madarat. Ya, dan ini sudah kita rasakan sendiri. Hampir kita jatuh. Nah, karena begitu kita agak melamun motor, pos tidur, lurus, apalagi tidak ada catnya, tidak ada tandanya, lurus, ponos saja dikira jalan lurus, pas dekat, ya 15 cm, ya tanya, ya kan? Ya kami di Gontang itu belasan itu dulu, sebelum dibangun jalan baru. Tanya Abdullah, berapa belas dulu, paham ini? Setiap berapa meter ada pos tidur, sana pos tidur, ya paham ini? Ya itu tidak boleh, ya, tidak boleh. Karena itu tidak ma'dzun. Kecuali memang pemerintah suruh, Pak RT, ada arahan memang resmi. Dan itu pun saya yakin, pemerintah tidak sebodoh itu. Ya, mana ada bikin polisi, ya, tingginya luar biasa, subhanallah. Tersangkut-sangkut, Bang. Paham ini? Karena bahkan kalau naik mobil itu tidak bisa maju, kan? Harus gigian itu. Aturan koplennya dengan itu kadang tak antrek ke belakang, tertabrak. Itu siapa yang ganti itu? Cari yang bikin polisi tidur. Kan begitu mestinya. Kan malah orang bertengkar gara-gara itu polisi tidur. Karena begitu. Tak mundur mobilnya karena tidak kuat mendaki. Maka kadang mati mesin. Saya berapa kali dapat itu. Mati mesin gara-gara tidak kuat, tidak imbang koplinnya dengan gas. Itu naudzubillah. Ini dari sisi kaidah ini, maka dia mengganti. Ada apa-apa dia kan. Paham ya? Jadi kalau antum pernah bikin polisi cabut ya. Paham ini? Ganggu orang ya, mengganggu orang. Ya, ada gunanya juga, yang ada bahayanya. Nah, terus ini batu ya, wadha'a hajaran ya, batu. Itu kan posisi batu juga toh. Bahkan batunya batu memanjang. Ya, batu memanjang. Bukan satu biji batu memanjang. Tutup jalan semua. Alhamdulillah. Paham ini? Ini repotnya kita. Paham ini? Terus ومما يشبه هذه القاعدة أن الآثار الناشئة عن الطاعة مثاب عليها. Jadi ini pengaruh yang mirip dengan kaidah ini. Jadi pengaruh-pengaruh yang muncul dari ketaatan, maka itu musabun alaih. Itu dapat pahala. Tidak dapat pahala. Walaupun itu lanjut. ولا سيما إن كانت مكروهة للنفس
كالنصب والتعب ورائحة الصوم الكريهة للنفوس وأن الآثار الناشعة عن المعصية تبع للمعصية. Ya, kalau ketaatannya terlebih lagi jika itu pengaruh tersebut itu dibenci oleh jiwa, seperti capek, letih, ya, bau mulut, ya, orang yang berpuasa. Ini kan dibenci. Busuk kan bau, sebut. Maka ini mustabun alaiha. Ini dapat pahala. Oleh karena itu jangan yang heran itu bau mulut orang berpuasa itu bagaimana? Seperti bau misik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sisi tamamu ya botok ya, paham ini? Ya. Tapi itu lebih harum daripada bau misik. Bisa sama kan darah syuhada dan seterusnya itu kan darah ya, bau darah. Paham ini? Tapi dari sisi pahala apa kemuliaan itu jauh. Ya. Paham ini? Jadi asar apa? Asar dari ketaatan. Begitu pula asar-asar dari maksiat. Maka itu ikut kepada maksiatnya. Ya. Paham ini? Baik, terus. ومما يدخل في هذا أن من غضب وكان غضبه لله فصدر عن ذلك الغضب أقوال وأفعال لا تجوز متأولا في ذلك مجتهدا فإنه معفو عنه كما قال عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم في شأن حاطب بن أبي بلتعة إنه منافق واعتراضه على النبي صلى الله Ini عليه kan asalnya tidak boleh kita bilang tuh, tidak boleh seorang muslim bilang orang saudaranya dengan innahu munafik. Tapi ini muta'awil, mujtahid. Dia marah lillahi ta'ala, cemburu kepada agama. Kalau Hatib ibn Abi Balta'ah ketika itu radhiyallahu anhu, ini jangan main-main ya. Ini Hatib ini sahabat yang mulia ya. Walaupun beliau keliru dalam perkara ini, jangan coba-coba mencela beliau radhiyallahu anhu. Ini sahib Badar. Ini Hatib ini orang sahabat yang ikut perang Badar. Betul beliau keliru pada kondisi ini. Karena beliau ingin membocorkan sebuah rahasia kaum muslimin kepada orang-orang kafir Quraisy di Mekah dengan imbalan orang kafir Quraisy akan menjaga keluarganya yang masih tinggal di Mekah. Tapi ini tidak sampai bocor. Maksudnya tidak sampai di mana? Tidak sampai ke orang kafir Quraisy di Mekah. Karena turun wahyu, ya, segera dicari itu surat yang disembunyikan oleh seorang wanita. Seorang wanita yang diutus bawa itu surat. Ya, yang saya ingat itu singkat ceritanya ini si perempuan kan namanya perempuan ya. Ini tidak bisa digeledah, dipegang-pegang apa karena dia bukan mahram kan? Ya. Jadi awalnya dia menolak. Ya, dia ingkar, tidak ada katanya apa-apa, tidak ada surat apa. Jadi diancam kalau tidak kita ya diancam oleh mereka. Kalau tidak kita anu semua. Ya, baru dia. Nah, itu memang ada itu surat. Ya, baru dilaporkan Nabi. Ini marah sekali Umar. Tahu Umar ya? Umar kecemburuannya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Syaitan saja takut. Ya, Umar jalan satu jalan ada syaitan cari jalan lain. Ya, paham ini. Ini apa? Kekeliruan. Ya, pada kondisi ini dimaafkan. Karena asalnya ini ghadabu lillah. Ghadab, ya. Paham ini? Ghadabu lillah. Dia marahnya karena Allah. Tapi ternyata ada yang muncul ucapan perbuatan yang asalnya la tajuz. Ya, tidak boleh. Seperti ini innahu munafik dan seterusnya. Ini asalnya tidak boleh. Tapi muta'awwilan fi dzalika mujtahidan. Maka ini diampuni. Nah, terus juga yang kedua, wa'tiraduhu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi qissatil Hudaybiyah wa nahwiha. Kritikan beliau kepada Nabi SAW. Ya, pada kisah Sulh Hudaybiyah. Itu kan poin-poin perjanjian Sulh Hudaybiyah itu. Zahirnya kelihatannya kan merugikan kaum muslimin. Itu Umar tidak terima. Awalnya, ya. Itu sampai di apa beliau sampai ke Nabi begini. Diiktirad. Ini semua karena kecemburuan. Ya. Marah karena Allah. Ini dimaafkan. Ya. Paham ini? Dimaafkan. Baik. Karena asalnya apa? Sesuatu yang boleh kan? Marah karena Allah kan harus. Ya, tapi mujtahid. Ya, muncul ucapan perbuatan yang keliru, maka dimaafkan. Bisa paham ini? Baik. Terus Bikhilafi man qasduhu mutaba'atu hawahu wal hamiyatu li nafsihi. Berbeda memang dengan orang yang maksudnya ini kan dari sisinya tadi ghadabuhu lillah. Ghadabnya karena Allah. Ini memang beda dengan orang yang memang maksudnya mengikuti hawa nafsu dan hamiyah. Apa itu? Apa?
hamiyatul li nafsi. Ya, dirinya sendiri dia bersombong atau mungkin fanatisme dan semisalnya, dia ikut hawa nafsu saja. Ya, baru dia terjatuh dalam perkara seperti ini, maka ini kan tidak ma'dzur nasab, tidak disyariatkan. Beda tadi, marah karena Allah memang dituntut kita. Ada kecemburuan, ghairah. Nah, ternyata muncul, terjadi tidak sengaja mujtahid takwil. Ya, maka itu dimaafkan. Kalau memang asalnya niatnya ya sudah ghairu ma'dzur, memang mengikuti hawa nafsu dan semisalnya, maka fa innahu yu'aqabu ala ma sadara anhu min al-aqwali wal af'al. Dan dia dihukum ada atas apa yang muncul darinya dari ucapan maupun perbuatan. Ya. Jadi wa kullama nasya'a lil ma'dzuni fadzaka amrun laisa bil madmun. Bisa paham ini? Baik. Cukup dulu. Nanti insyaallah kita lanjut. Ini sudah bisa persiapannya bukunya. Al-Qaid wal Usul Jami'ah. Baik. Ini mungkin beberapa pertemuan lagi kita sudah selesai insyaallah. Subhanallah, subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.